Oke, Jadi bahan tertawaan tim-tim ASEAN kita karena lihat nanti turunkan siapa skuad muda. yang Indonesia terkuat. gebrak Myanmar di kandang Myanmar dengan skor 1-0. Melalui tendangan Asnawi di menit 76, Indonesia memecah kebuntuan karena hasil imbang di babak pertama. Sempat jadi bahan lelucon negara tetangga karena turunkan skuad muda, bahkan pemain keturunan Malaysia Dion Kool pernah berjanji akan memulangkan timnas Indonesia lebih awal di Piala AFF. Akan tetapi Indonesia malah memetik kemenangan, sedangkan Malaysia sendiri hanya memberikan hasil imbang dengan Kamboja. Kapten Tim Nasional Malaysia, Dion Kool melontarkan pernyataan yang mengejutkan dan memicu kontroversi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara menjelang Piala AFF 2024. Meskipun Tim Nasional Malaysia tidak berada satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Dion Kool dengan percaya diri menyatakan bahwa skuad Harimau Malaya akan memastikan Indonesia tidak akan melaju hingga semifinal. Jika kami bertemu dengan mereka baik di babak grup atau semifinal, kami akan memastikan mereka pulang lebih awal, ujarnya. Pernyataan Dion Kool yang penuh keyakinan ini menimbulkan berbagai reaksi. Banyak yang mempertanyakan mengapa Dion begitu fokus pada Indonesia padahal mereka harus terlebih dahulu menghadapi lawan-lawan di grup mereka. Ada yang berpendapat bahwa ucapannya sebagai bentuk ketakutan terhadap kekuatan timnas Indonesia. Ya betul ya guys ya. Jadi kenapa harus harus membicarakan harus menyinggung-nyinggung tentang Indonesia ya. Harus sebenarnya kan masing-masing fokus aja gitu ya. Kalau misalnya yang menyinggung-nyinggung itu di luar dari pemain sepak bola, misalnya supporternya, itu nggak jadi masalah ya kan. Ini pemain sepak bolanya, tapi mungkin itu hanya agar merasa percaya diri mereka itu keluar ya, lebih tinggi ya. Tetapi kenapa harus menyinggung Indonesia? Bukankah masih banyak negara-negara seperti Thailand, Vietnam yang juga sangat-sangat mumpuni ya, yang memang di Piala ASEAN ini itu terbilang sangat-sangat diunggulkan seperti itu. Harusnya kalau mau meningkatkan kepercayaan diri, kenapa harus Indonesia? Kenapa tidak Vietnam dan Thailand saja seperti itu? Bahkan yang harusnya mereka tahu adalah bahwa Indonesia tidak menurunkan tim skuad terbaik ya. Ini hanya lapis kedua saja, bahkan ini U22 yang baru dibentuk dan sangat-sangat minim pemain naturalisasi, paling hanya Rafael Struijk saja seperti itu. Jadi nggak wajar sih kalau misalnya si Dion ini ya hanya menentang timnas Indonesia. Tapi apapun itu ya, kita lihat nanti karena waktu yang akan menjawab. Memang Malaya tetap padu walaupun seri. Guys, review ni pendek sikit pasal abang baru cabut gigi. Cakap pun susah, apa benda ni Game Malaysia lawan Kemboja semalam ramai dah komen. Permainan slow lah, player nampak kekok lah, kurang chemistry dan banyak ball watching. Tapi untuk abang ada 3 benda positif. Yang pertama, pemain muda kita mantap doh. Bagastin ni masuk je terus bagi impact. Gol dia kat near post tu tajam beg. Seorang lagi Pavitran, walaupun hanya main untuk seketika, boleh tengok potensi dia guys. Laju dan fizikal kuat walaupun hanya berumur 19 tahun. Jimmy Raymond walaupun dia buat blunder, tapi abang merasa kalau dia tak begitu gementar, ini seorang right back yang bagus. Work rate memang tinggi dan dia yang buat paling banyak completed pass semalam. Dan last kali, kombinasi midfield kita memang balance. Dari Samir sebagai destroyer kepada creativity Hendrik dan juga Wilkin yang sangat bahaya bila lewat menyerang kontra penalti. Untuk jiran serempun yang meninggalkan banyak DM dan ketawakan kita, jangan risau. Malaysia akan jumpa Indonesia di finals AFF. Lepas tu kita boleh tengoklah siapa yang kuat. Oke, sebenarnya doa si abang si Encik Malaysia ini bagus ya guys ya. Dia memang bilang bahwasannya tim Malaysia akan bertemu dengan Indonesia di final ya. Nah, di samping dia mendukung timnas Malaysia, dia juga mendukung timnas Indonesia ya. Karena apa? Karena dia berharap juga tim Indonesia itu nanti ketemu sama tim Malaysia di semifinal ataupun di final. Nah, kita lihat nanti guys. Dan aku untuk timnas Indonesia versus Myanmar guys ya. Perlawanan yang akan berlangsung pada jam waktu Malaysia guys, 8:30 malam. Dan jadi aku akan live
untuk nonton perlawanan ini. Jadi prediction aku guys untuk perlawanan Indonesia menentang Myanmar yang bakal berlangsung nanti adalah 3-1 guys. Okay, jaringan daripada Marcelino, Ronaldo Kuate dan Rafael Strike lah kalau mereka diturunkan. Jadi 3 player ni akan dijaringkan gol ke atas Myanmar, dan 1 gol bolos mungkin daripada player Myanmar sebab mereka main di rumah, tuan rumah Myanmar sendiri, dan aku rasa timnas Indonesia pasti bisa menang walaupun membawa pemain muda. Tapi aku rasa dengan pemain muda ini kita jamin bisa menang ke atas timnas Myanmar guys. Walaupun Myanmar menurunkan skuad yang terbaik menentang timnas Indonesia yang majoritinya skuad muda, tapi tiada masalah guys untuk kita menang ke atas Myanmar. Tapi memang yang kita lihat adalah di babak awal itu timnas Indonesia tidak menurunkan pemain-pemain utama ya guys di timnas ya, seperti Asnawi, Arhan dan juga Rafael Struijk. Nah itu mereka berada di bangku cadangan dulu guys, dan baru dimasukkan di babak kedua. Nah terlihat sekali ya jomplangnya antara babak pertama dan babak kedua, karena babak pertama itu sulit sekali menciptakan gol, baik itu passing dan strike, baik itu back dan strikernya sama-sama bingung ya, seperti itu ya. Mungkin karena STY ini masih melihat dulu nih permainan timnas Indonesia ya. Kalau misalnya di babak pertama itu oke, itu akan diteruskan, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh STY, maka ada pergantian di babak kedua, dan akhirnya ada 4 pemain timnas yang cukup lengkap di situ ya. Ada Marcelino, ada Arhan, ada Asnawi dan juga ada Rafael Struijk ya, seperti itu. Dan sisanya pemain-pemain yang lain tuh masih kayak blunder ya, masih bingung gitu ya. Dan memang harus banyak evaluasi yang harus dilakukan, karena nanti timnya semakin lumayan berat ya, seperti Filipina ya, dan pada akhirnya nanti akan ketemu di puncak klasemen, yaitu adalah Vietnam. Guys, aku tengah tunggu perlawanan ini, jadi aku akan live. Jadi insyaAllah guys, kalian doakan untuk timnas Indonesia bisa menang pada malam ini. Dan jadi guys, komen dalam video ini. Pelatih Myanmar pada konferensi persnya juga menyebut jika timnas Indonesia memang layak menjadi tim yang difavoritkan untuk menang, karena timnas Indonesia memiliki intensitas yang bagus. Namun tak senada dengan tim-tim ASEAN lainnya yang menurunkan skuad utama, timnas Indonesia menjadi bahan berita karena menurunkan skuad muda atau pemain lapis. Tim ASEAN lalu menyebut Indonesia hanya memperolok Piala AFF. Padahal pada kenyataannya Sintayong memiliki tujuan untuk meregenerasi pasukannya agar memiliki banyak jam bermain dan melatih mental pemain di ajang internasional. Bahkan pengamat sepak bola Malaysia menyebut jika tak perlu untuk mencontoh gaya Indonesia karena akan merusak standar dari Piala AFF, dan meminta timnasnya untuk menurunkan skuad terbaik. Ya betul. Jadi memang di sini adalah tujuan Sintayong adalah bukan untuk memenangkan pertandingan ya guys di Piala Mitsubishi ini, tetapi mereka ini kan dibentuk ya. Pemain U22 ini kan pemain muda yang dibentuk nanti untuk menghadapi masuk di perlawanan-perlawanan internasional lainnya seperti SEA Games ya, ada Olimpiade dan juga nanti Piala Asia ya. Jadi di sini adalah tempat pengemblengan baik secara fisik dan mental para pemain ini guys. Jadi tujuan utamanya adalah itu, agar nanti tidak terkejut ya ketika tim-tim ini sudah berkembang dan sudah matang, dan nanti timnas yang lain itu baru meregenerasi pemain-pemainnya ya. Kita sudah bisa menandingi lebih baik daripada mereka-mereka yang baru regenerasi berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini guys. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar nanti kamu mendapatkan notifikasi dari Geng Bola setiap kali ada video baru ya guys ya. Sampai di sini dulu guys. Kita ketemu lagi esok hari pada video berikutnya.